Anda masih menyaksikan CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya, dan tadi kita baru saja menyaksikan hitung mundur acara peluncuran tahapan pemilu serentak 2024 yang kami siarkan langsung dari gedung KPU Jakarta. Dan sekarang ini kita akan mengulas lebih lanjut bersama dengan teman kita, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, ini ulasannya akan banyak sekali. Kalau tadi rekan saya Reinhard sudah bicara soal tahapan pemilu dan juga tugas berat dari penyelenggara seperti KPU dan juga Bawaslu bersama dengan Mas Ilham Saputra, mantan Ketua KPU. Sekarang kita akan masuk ke dalam politik praktisnya, Mas. Politik praktisnya kita akan lihat peta koalisi pemilu 2024. Nah, seperti kita tahu bahwa kalau misalnya seorang tokoh akan maju dalam kontestasi capres dan juga cawapres, kontestasi pilpres 2024 tentu saja harus ada ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold ya Mas ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dalam pasal 222 di sini disebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% di sini dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, gitu ya Mas ya? Iya, betul. Ini harus dipenuhi. Ini harus dipenuhi oleh salah satu partai atau gabungan partai politik. Oke, salah satu partai atau gabungan partai politik. Siapa saja kemudian nanti yang berhak, itu nanti kita akan bahas. Nah, ini dari hasil pemilu legislatif DPR RI 2019, PDI Perjuangan di 19,33%, kemudian Gerindra di 12,57%, Golkar 12,31%, PKB 9,69%, Nasdem 9,05%, PKS 8,21%. Ini Nana perolehan suara sah nasional ya. Ini perolehan suara sah nasional belum dikonversi ke kursi. Nanti kita ada slide-nya nih yang dikonversi ke kursi. Kemudian saya lanjutkan, Demokrat 7,77%, PAN 6,84%, P3 4,52%, Perindo 2,67%, dan Berkarya 2,09%. Oke. Nah, ini yang partai-partai yang tidak lolos ya. Di parlemen, PSI, Hanura, PBB, Garuda, dan juga PKPI. Kemudian berikutnya, nah ini kita konversi Mas. Dari tadi perolehan suara nasional ke kursi di DPR. Kalau kita lihat ini PDIP 128 kursi. Kemudian Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi. Ini agak berbeda ya. Meskipun posisinya bertukar. Posisinya bertukar, betul. Setelah konversi suara ternyata Golkar kursinya lebih tinggi. Betul, betul sekali. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ya, Demokrat 54 kursi, PKS 50 ini kursi. Juga bertukar, ini juga bertukar, Nasdem dan PKB juga bertukar. Nasdem juga bertukar dengan PKB, PAN 44 kursi, P3 19 kursi. Artinya perolehan suara sah nasional itu tidak berbanding lurus dengan perolehan kursi di DPR ya. Karena ada pembagian dapil yang memang agak berbeda ya Mas. Suara, ada rumusnya, Nah sekarang ini kita akan masuk ke dalam politik praktisnya. Soal peta elektoral tadi sudah kita bahas. Soal skenario poros-poros koalisi. Nah kita akan ini ya Mas ya, coba skenario yang pertama Mas Hanta mungkin bisa kira-kira skenario poros koalisi yang terjadi mana aja Mas? Yang sekarang sudah terbentuk, ini bisa ya, satu Golkar, kemudian ada PAN, dan P3. Oke, ini lebih jago Mas Hanta nih kayaknya. Ini KIB. Iya, KIB. Kita mulai dari situ. Bersatu. Artinya satu poros berpotensi dan mereka sudah bertemu. Satu lagi, ini berpotensi sendiri. Karena dia punya lebih dari 20%. Artinya berpotensi sudah 2 poros. Kalau mereka nggak bergabung. Sisanya ini bisa satu poros lagi, satu polar politik lagi, bahkan bisa 2. Saya campur ya. Bahkan bisa 2. Katakanlah Nasdem ya, udah ada pergerakan bersama PKS, karena di sini ada nama Anies yang disebut-sebut di grup ini sama bisa dengan Demokrat. Ini koalisi sendiri ya berarti ya di sini ya. Berarti motornya Nasdem. Surya Paloh. Berarti sudah 3 poros. 3 poros. Gerindra dan PKB sisanya ini memungkinkan meskipun belum ada komunikasi, belum ada terlihat, tapi bisa saja ini juga cukup 20% ditambah ini. Nah, berarti 4 poros. Artinya skenario pertama kita secara angka hitung-hitungan 4 poros, tetapi ini sulit terwujud.
Dilihat dari tendensi kedekatan para kingmaker, komunikasinya, kedekatan para veto player yang memiliki pemegang kunci di boarding pass di partai-partai itu, tiket partai, kemungkinan 4 sulit, meskipun bisa secara dia hitungan di atas kertas. Yang paling mungkin 3. Nah, kita bisa bicara di kita hapus lagi. Kedua. Oke, yang ketiga berarti skenario kedua, ya, 3 poros. Mana aja Mas partainya, silakan. Ya, yang sudah sekarang berarti sini Golkar, PAN, dan P3. Oke. Nah, sambung ya. Ya. Oke. Berarti sisanya kita anggap masih tadi sama. Oke. Dan ini mungkin juga bisa bergabung sini. Oke. Oke, ini ke sini ya. Ya. Oke. Jadi PDIP dengan Gerindra karena sudah ada komunikasi memungkinkan gabung di sana. Golkar, PAN, P3 tetap, KIB, kemudian Demokrat, Gerindra dengan Nasdem. Dengan Nasdem. Dan PKB bisa ke salah satu ya. Ke salah satu. Itu porosnya ada 3 berarti. Oke. Skenario yang lain, poros ketiga, 3 poros juga bisa terjadi ketika misalnya. Oke, saya hapus ya. 3 poros ini ada beberapa skema, opsi kemungkinan bisa terjadi. Oke. Misalnya kalau ini ternyata tetap sendiri, kita asumsikan, kemudian dengan PKB ya tadi ya, dengan PKB. Ya, PKB. PDIP dengan? Gerindra dengan PKB. Oke, PDIP sendiri ya? Ya, ternyata ini PDIP bergabung dengan KIB, karena di sini kan ada nama Ganjar. Nah, ternyata mereka bergabung satu poros ini 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita lihat PDI Perjuangan dengan Golkar, PAN dan P3 ini mampu, Mas? Memungkinkan. Kalau kata akhirnya mereka ada kata yang bisa mempersatukan biasanya kan kandidat satu, faktor elektabilitas kandidat. Di sana ada figur namanya Anies Baswedan. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo, kader PDI Perjuangan. Golkar, PAN dan juga P3. Ini Ganjar Pranowo, nanti kita bicara soal elektoralnya. Nah, yang kedua adalah tadi Nasdem, PKS, PAN, ini Gerindranya tetap ke PKB. Gerindra tetap PKB. Nah, tapi PDIP juga ini memungkinkan bikin poros sendiri kalau tiba-tiba ternyata bersama dengan Puan Anies. Oke, artinya PDIP dengan Nasdem. PDIP sendiri dengan Nasdem. PDIP dengan Nasdem, bukan dengan Nasdem, PDIP dengan, bisa jadi sih, tetapi kan belum tentu PDIP juga. Sendiri ya? Belum tentu juga Nasdem bersama PD Perjuangan, karena Anies Baswedan kan bukan kader Nasdem juga, meskipun cukup dekat. Itu satu. Nah, yang kedua, saya belum memisahkan, selalu kita harus menghargai mereka sudah bertemu ini, 3 ini. Ini kayaknya udah, meskipun tidak ada pacaran ini udah sampai ke, meskipun belum sampai ke, belum tentu juga kan, bisa jadi, bisa jadi kan kemungkinan kalau jalur kuning belum. Tapi kan udah taken MOU. Iya, tetapi mungkin sampai titik, sangat perjanjian mungkin. Batu tulis aja betul sekali, dan itu bisa bercerai kemudian. Nah, yang kalau ternyata 1, 2, 3 ini bergabung, nah mulai masuk potensi 2 poros kemungkinan membesar. 2 poros ini berarti siapa aja, Mas? 2 poros ini 1, 2 KIB dan PDIP bergabung, sisanya tinggal 1 poros. Oke, berarti artinya Gerindra kemudian dengan Nasdem. Kenapa PDIP salah satu PKB, jadi kunci? Demokrat dan PKS. Ya. Dari sisi partai PDI Perjuangan pegang kunci karena dia salah satu partai yang satu-satunya tanpa berkoalisi bisa membentuk poros. Jadi kalau PDI Perjuangan sendiri majunya atau dia hanya tarik 1 partai, itu potensi 3 porosnya membesar. Tapi kalau PDIP akhirnya bergabung dengan KIB, kemungkinan kita hanya 2 poros. 2 poros. Ini kecil kemungkinan menjadi 3 poros. Jadi saya kira PDI Perjuangan sangat menentukan. Nah, sehingga nanti 3 atau 2 poros itu nanti akan menentukan peta konstelasi siapapun menang Pilpres juga. Karena berlangsung 1 atau 2 putaran. 2 putaran itu kan menentukan faktor kemenangan nantinya. Gitu. Kita akan bergeser ini yang elektabilitas calon presiden karena koalisi itu perekatnya adalah kandidat. Salah satunya betul. Salah satunya adalah kandidat ya. Siapa kemudian kandidatnya itu akan menentukan bagaimana koalisi itu terbentuk. Nah, kalau kita lihat ini dari kita kumpulin 3 lembaga survei, Mas. Carta Politika, kemudian ada indikator. Nah, kemudian kita pakai punyanya Mas Hanta, poll tracking ini yang baru kemarin. Ganjar Pranowo 22,48%. Kemudian Prabowo Subianto ini 21,25%, Anies Baswedan 15,5%.
AHY 2,6, Ridwan Kamil 2,25 dan Sandiaga Uno 1,8. Ini sudah mengunci ya di tiga ini ya tampaknya ya. Oke. Betul. Sulit. Tadi kalau digabungkan dengan poros koalisi gimana Mas kira-kira? Betul. Jadi koalisi itu terbentuk dua pusaran. Satu adalah soal tadi partai, betul urutannya, para pemilik boarding pass atau tiket partai, itu yang paling mungkin pimpin koalisi satu PD Perjuangan, tadi kita kembali sebentar. Yang kedua ada KIB yang dipimpin oleh Partai Golkar. Yang ketiga, Gerindra menentukan akan bergabung dengan PDP atau dia sendiri. Itu satu. Nah, faktor kedua, variabel kedua yang sangat menentukan pola 2014-2019 itu adalah elektabilitas figur. Ingat 2004 dan 2009 yang lalu itu Pak SBY berhasil mengumpulkan lintas spektrum ideologi koalisi. Kemudian di 2014-2019 juga faktor Jokowi. Faktor apa? Mereka adalah faktor elektabilitas. Nah, yang paling berpotensi adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies. Terutama adalah PD Perjuangan dan dengan Ganjarnya, apakah ini nanti... Ini kira-kira dengan siapa nih poros koalisi? Antara dua, kita realistis, enggak nama dulu, antara Ganjar dan belum ada. Di sini ada nama Mbak Puan Maharani sebenarnya. Dua figur itu. Kita kumpulkan yang 6 teratas nih. Iya, berarti Ganjar kita lihat tendensi kecenderungannya KIB kan. Realistisnya ada koalisi Indonesia. Kita pakai jangan PDIP dulu. Bukan PDIP dulu, betul. Karena tiketnya dipegang oleh Mbak Puan. Kalau Mbak Puan kasih ke Mas Ganjar, ada kemungkinan. Tapi kalau ternyata Mbak Puan tetap maju dalam kontestasi Pilpres, bisa saja. Mau berapapun elektabilitasnya urusan lain. Jadi urusan yang paling penting beliau pemegang tiket. Jadi kita ibaratkan kendaraannya Ganjar Pranowo adalah KIB terlebih dahulu karena PDIP-nya tiketnya dipegang oleh Puan Maharani. Kemudian Prabowo Subianto, Gerindra sama siapa kira-kira? Gerindra bisa dengan PKB ya? Dengan PKB salah satunya, atau bahkan Gerindra dengan PDIP. Atau dengan PDIP, kan santer juga Prabowo Puan ya disebutkan dengan PKB atau PDIP, betul. Kemudian Anies Baswedan ini kira-kira Anies Baswedan bisa kesini ya? Bisa kesini, dia di salah satunya mungkin itu kalau pasangan masih dinamis ya, tetapi Anies yang ditimang-timang di radar Partai Nasdem. Nah, Nasdem itu salah satu alternatif yang menjadi prioritas utama kan Anies Baswedan, selain ada nama-nama yang lainnya. Meskipun ada komunikasi antara PD Perjuangan, katanya juga mau ambil Anies kan, Puan Anies atau Anies Puan. Tapi di luar itu, Anies memungkinkan ini adalah yang cukup dengan Anies, Nasdem dan PKS urutannya kalau saya. Karena apa? Karena Nasdem dan PKS relatif tidak mahar politiknya, tidak ada memunculkan nama calon, capres atau cawapres. Beda dengan Demokrat, Demokrat ada nama AHY. Kalau AHY Haiko, kalau Demokrat Haiko dengan nama AHY, ini sulit terwujud. Agak sulit terwujud, tapi kalau misalnya Pak SBY nanti urusan cawapresnya, faktor pemersatunya Anies Baswedan, maka koalisi poros ini, polar ini sangat besar terwujud. Kingmakernya ada Pak Surya Paloh, yang kedua adalah Pak SBY, kemudian Pak JK karena dekat dengan Mas Anies, Pak Anies, kemudian juga tentu PKS. Nah, kalau Ganjar kingmakernya ini yang menarik. Kingmakernya siapa nih? Ini adalah selain Presiden Jokowi. Saya kira satu yang terkuat adalah Presiden Jokowi. Jadi ini kingmakernya adalah Pak Jokowi ya. Betul. Pak Jokowi. Nah, PDIP ini kan Ibu Mega ya, figur kuatnya adalah Ibu Mega. Nah, ini tergantung nanti kita porosnya apakah akan menyatu. Dari tiga nama ini ada beberapa opsi kemungkinan. Bisa jadi misalnya, ini misal ya tanpa kita menggunakan rasa hormat, Gerindra sudah menyebut Pak Prabowo, tapi ada kemungkinan Pak Prabowo memilih jadi kingmaker misalnya. Nah, itu kan peta langsung berubah. Ada kemungkinan kita akan Tapi itu kayaknya sulit nih. Kalau sulit berarti kan 95% berarti Gerindra ada, harus mengajukan Prabowo Subianto kalau saya setuju aja. Jangan dua poros supaya kontraksi politiknya tidak terlalu keras ya, terlalu kencang. Nah, kalau Pak Jokowi dan Ibu Mega bersatu dalam menjadi kingmaker, queenmaker, mereka bersatu, kemungkinan hanya dua poros. Hanya dua poros. Kalau Pak Jokowi dengan Bu Mega bersatu, setuju untuk satu nama, kira-kira siapa? Masih ada peluangnya berarti Ganjar ya? Iya, justru Ganjar. Kalau kalau Mbak Puan agak sulit sepertinya gitu. Kecuali PDIP sendiri berpisah dengan Pak Jokowi. Pada akhirnya PDIP akan realistis gak kalau menurut Mas Hanta? Kalau melihat pengalaman 5-10 tahun yang lalu? Kalau kita belajar 5-10 tahun yang lalu, mereka realistis. Akhirnya timang berbagai macam dinamika akhirnya ke Pak Jokowi juga. Tapi sekarang menurut saya belum tentu ya. Karena Mbak Puan itu faktornya beliau juga sudah di puncak ya karir politiknya. Nah, itu berbahaya buat Mbak Puannya kalau kemudian diberikan kepada Ganjar. Yang kedua, posisi Ketua Umum Partai pasca Ibu Mega, Ketua Umum PD Perjuangan, itu bisa lepas dari Puan Maharani. Nah, karena itu saya kira agak sulitnya di sana di Ganjar.
kecuali memang Ganjar Puan. Nah ini yang agak sulit ya. Tapi saya kira akhirnya PDI Perjuangan juga mempertimbangkan faktor kemenangan. Dan Mbak Puan bisa juga jadi capres ya. Itu saya kira faktor 3 pusaran yang bergerak itu adalah pusaran pemilik tiket boarding pass, adalah pemilik tiket partai, yang kedua adalah pemegang elektabilitas, rezim elektabilitas dengan rezim partai politik. Ya, mana yang lebih diutamakan? Kalau partai politik bersepakat tidak ada orang punya elektabilitas tinggi kan bisa saja. Atau sebaliknya polanya. Itu semua pernah terjadi. Kita ingat di 2009 Pak JK dan Pak Wiranto berpasangan, mereka elektabilitas rendah, tapi mereka pemilik tiket sama-sama ketua umum. Jadi mereka akan maju juga. Apakah itu akan terjadi? Nanti kita akan bahas sama-sama dengan Bang Rey. Tidak itu peta awalnya. Itu peta awalnya. Tadi udah dianalisis sama Mas Hanta, tapi setelah ini kita akan masuk ke lebih dalam soal polarisasi, kemudian rezim elektabilitas dan rezim pemegang tiket itu seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya, dan sudah bergabung 2 orang narasumber. Bersama saya ada Direktur Eksekutif 5, Rey Rangkuti, dan masih bersama dengan Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Ini pertama kalinya loh, setelah 2 tahun CNN menerima narasumber ini karena hari ini adalah acara sangat penting ya. Bagi kita momen historis ini momen historis. Tapi kalau melihat komposisi partai-partai politiknya seperti sikapnya Bu Mega ya Mas Hanta ya, kemudian sikapnya Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, itu mungkin kita bisa melihat bahwa partai politik tetap pada jalurnya, tetap ingin pemilu 2024 gitu ya Mas Hanta ya? Iya, kalau saya lanjut tadi lebih mengerucutkan kuncinya betul di partai, terutama di PDI Perjuangan. Nah karena PDIP partai terkuat, berada di dalam pemerintahan paling besar, itu kan cukup tegas menolak, itu kelihatan mengikut semuanya. Meskipun kan ada signal kuat Golkar, yang sekarang di KIB lah kira-kira menyuarakan itu, KIB, PAN, mungkin ditambah P3 kan menyuarakan itu, termasuk PKB sebenarnya kan? Awalnya. Nah, saya membaca... Cuma kan partai-partai ini yang sibuk sekarang buat poster lah, buat Jadi di satu sisi operasinya jalan, tapi di satu sisi persiapannya. Saya mungkin masuk dari sisi konstitusi dan dinamika politik ya, peta poros tadi. Kalau saya membaca begini, KIB ini bagian dari, saya tidak mengistilahkan operasi politik, tapi arahnya begini. KIB kemudian misalnya punya calon katakan Ganjar, kan kita tahu PDI Perjuangan termasuk tanda petik ya sekarang ini yang secara struktur kan tidak suka Ganjar lah. Beberapa kali elitnya memberikan signal. Iya, kalau ternyata Ganjar makin kuat, PDI Perjuangan, kemudian Anies juga belum tentu di sana. Secara, kalau pemilu 2024, PDIP misalnya sulit untuk menang, itu poinnya, sulit untuk menang. Sementara PDIP ingin memajukan Mbak Puan, maka ada yang harus diantisipasi kemungkinan PDIP berubah sikap. Nah itu, PDIP berubah sikap. Daripada yang kita antisipasi ya, PDIP akan terus maju, kemudian kalah, atau menyiapkan misalnya ada tawaran Mbak Puan menjadi cawapresnya Pak Jokowi misalnya. Nah kalau itu ternyata ada opsi itu, kemudian PDI Perjuangan bergeser, nah kemungkinan ada pergeseran itu. Apa namanya, kalau gempa politik itu kalau ada satu pergeseran, bergeser. Kalau PDIP tidak bergeser, menurut saya setuju. Stabil, kita akan pemilu. Tapi kalau ada PDIP bergeser, ada dinamika kencang. Makanya kita tetap harus ekstra hati-hati juga. Kita tetap waspada ya. Kita tidak boleh lengah begitu. Tidak mengatakan bahwa seolah-olah pasti akan terjadi 2024. Enggak gitu. Karena kita punya pengalaman. Isu 3 periode ini kan setahun yang lalu udah muncul. Redam sedikit. Tiba-tiba muncul sekarang. Redam lagi. Kan? Kita nggak tahu apakah tahun depan akan muncul lagi. Itu dia. Nah, ini sangat tergantung pada tingkat kepuasan publik. Kan isu ini selalu muncul ketika tingkat kepuasan publik mencapai angka 70% kan. Kalau di bawah 70% nggak muncul isu ini. Gitu. Karena sempat di atas 70. Ya sebenarnya 73, bulan Januari itu bulan Januari cukup tinggi ya. Betul. Tapi Mas Hanta, saya ingin lihat surveinya Mas Hanta itu memotret nggak sih sebetulnya publik ini soal penundaan ini seperti apa? Terakhir survei kami lebih fokus ke elektabilitas ya. Tidak masuk spesifik isu itu, tapi pada peta elektoral saja. Jadi fokus elektoral, kemudian memang ada evaluasi berbagai macam isu, termasuk tadi soal ekonomi dan turun. Walaupun sekarang setelah Lebaran mudik itu diapresiasi agak naik lagi. Tapi memang puncaknya Januari Februari itu cepat 70 sekian persen. Hampir sampai 75 ya. Dan itu di puncak kekuatan legitimasi politik Pak Jokowi di tingkat elit maupun di tingkat publik. Di publik tadi terkonfirmasi lebih dari 70%, kemudian di tingkat elit
dukungan kepada Pak Jokowi itu sekarang lebih dari 80% dengan bergabungnya PAN. Jadi secara prasyarat, koalisinya gemuk. Iya, prasyarat untuk tadi melakukan perubahan struktur ketatanegaraan memungkinkan. Partai-partai politik itu tetap berkeinginan bahwa pesta demokrasi harus dilaksanakan selama 5 tahun. Karena tadi kita udah bahas juga. Dan hari ini juga udah ada peluncuran. Saya mau tanya ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi kita sudah bahas soal poros-poros koalisinya, skenario-skenarionya. Menurut analisis Anda yang paling mungkin itu berapa poros sih sebetulnya, Mas? Paling mungkin 3. Paling mungkin 3 Paling ya? mungkin 3. Okay. Tadi saya kembali pada PD Perjuangan karena dia satu-satunya tanpa berkoalisi bisa membentuk poros. Okay. Nah, ketika PD Perjuangan akhirnya berlabuh atau dibalik KIB berlabuh bersama PD Perjuangan, maka kemungkinan hanya 2 poros. Nah, sepanjang hari ini belum ada tanda-tanda ke sana soal capresnya, soal koalisinya, maka dugaan saya 3. Itu juga positif ya untuk menghindari soal polarisasi yang kemarin 2014-2019. Kalau saya cenderung 3 poros. Karena apa? Kalau 2 poros itu bipolar, sebaiknya tripolar, karena kontraksi politiknya kencang kalau 2 itu. Kan kelihatan dia, keras. Dan konstitusi kita memberikan ruang untuk 2 putaran, karena 50% plus 1. Dan itu sebenarnya dimungkinkan, sehingga sisi yang lainnya lebih variatif. Lebih variatif, bahkan kalau ternyata ambang batas 20%-nya dihilangkan, lebih bagus lagi. Kemudian bisa masuk berbagai macam jalur, putra-putri terbaik bangsa kita bisa dari berbagai macam jalur. Kalau sekarang kan terbatas. Tapi Mas Hanta, kalau misalnya kita lihat PDI Perjuangan kan bisa maju sendiri ya. Tapi menurut Anda PDI Perjuangan berani tidak maju sendiri? Dalam Pilgub Jawa Barat 2017 PDI Perjuangan akhirnya maju sendiri loh. Mungkin sebagian orang mengatakan bisa saja. Saya termasuk orang yang tidak yakin. Karena PD Perjuangan pasti berhitung. Berhitung, apalagi ini dilakukan serempak. Tidak bisa apple to apple dengan Jawa Barat. Karena ini pertaruhannya besar. Pileg dan Pilpres berlangsung secara langsung. Kalau ternyata PD Perjuangan mengusung nama yang lemah, kemudian kalah, tidak hanya capresnya kalah, tapi juga legislatifnya, elektabilitas partainya ambruk, dan itu merugikan. Bisa berpuasa lagi seperti bisa berpuasa lagi berpuasa seperti era Pak SBY. Ya, dugaan saya begitu. Nah, tinggal capresnya kuat atau tidak. Kita bahas nanti. Kita akan bahas nanti capresnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Kita lanjutkan lagi, Bang Rey. Tadi Mas Hanta udah mention sebetulnya soal polarisasi, bahwa dengan adanya 3 poros terlihat bahwa mengurangi polarisasi. Artinya ada kejenuhan di elit juga yang terjadi polarisasi selama 10 tahun ini. Kedepannya petanya akan seperti apa? Relasi-relasi hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, kemudian Ganjar dengan Pak Jokowi dengan Bu Mega, kemudian Ganjar dengan Puan, Anies dengan Surya Paloh, Anies dengan Jokowi. Petanya seperti apa? Singkat saja Mas Hanta, kemudian Bang Rey. Bergantung pada 4 faktor peta itu. 1 adalah kekuatan elektabilitas figur-figur. Sekarang ada 3. Itulah faktor yang menentukan pola koalisi. Yang kedua adalah kedekatan para kingmaker atau veto player, orang-orang pemegang tiket di partai. Misalnya kita pisahkan, PDI Perjuangan agak sulit berkoalisi dengan PKS. PDI Perjuangan sekarang agak sulit berkoalisi dengan Nasdem. Kita mengurangi begitu-begitu. Dan ini sangat mungkin, ini selalu bersama. Nah, itu potensi yang kedua. Yang ketiga, yang mungkin kita bikin adalah karena alasan teknis, syarat 20%. Itu terjadi yang saya bilang tadi, Golkar dan Hanura. Misalnya sekarang koalisi semut merah, itu kan karena karena terpaksa orang udah ngumpul semua, ya udahlah kita gabung, meskipun tidak cukup. Nah, nanti akan ada kemungkinan potensi yang seperti itu. Nah, 2 ini nanti pusarannya kencang yang mana? Antara pemilik tiket atau elektabilitas. Saya masih percaya karena berlaku ada efek ekor jas atau kotel efek itu, semua masih melihat pada faktor elektabilitas karena mereka mau menang. Dan itulah bekerjanya para kingmaker. Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, Ibu Megawati, Pak SBY, dan lain sebagainya. Dan para ketua umum partai. Tapi melihat kondisi pandemi ini, elektabilitas tidak akan banyak berubah ya? Tidak akan tiba-tiba ada kuda hitam muncul gitu ya, Capres? Nah, kalau dari Capres agak sulit. Kecuali ada gempa politik. Gempa politik itu di antara 3 orang itu ada sesuatu, blunder politik, atau ada kasus atau apa, itu mungkin. Tapi kalau tidak, trennya itu menggelembung ke atas, yang lain itu makin turun. Nah, nanti dinamikanya di Cawapres. Apakah Tengku Umar dan Tengku Umar dan Medan Merdeka bersatu? Kalau mereka bersatu, nanti itu gamenya beda ya? Sama Gondang Dia porosnya, Nasdem. Jadi Pak Surya Paloh, Ibu Mega,
dan Pak Jokowi itu kayaknya sekarang apakah kemudian Gondang Dia akan bergabung dengan Cikeas, kita nggak tahu. Apakah kemudian Teguh Umar akan bergabung dengan Medan Merdeka, kita juga nggak tahu. Istilahnya ada pergerakan ini jauh. Akan menstimulus yang lain. Menariknya 2024 ini sebetulnya pada tingkat tertua kelihatan agak cair. Kita tidak pernah bisa menduga PKB dan PKS itu berkoalisi. Itu kan menarik ya. Karena beda mazhabnya ya. Beda mazhab, ada ketegangan yang selama ini terbangun di antara mereka. Dan mereka selalu bersatu sebenarnya. Setiap kali disatukan oleh elektabilitas kuat. SBY, kemudian SBY 2 periode mereka bersama itu dukung Pak SBY. Baik, kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya Mas Hanta dan juga Bang Rey akan lebih sering kayaknya diundang karena sekali lagi ini kayak pemilunya bulan depan ya. Pertemuan politik setiap hari hampir terjadi, elit-elit bertemu terus, koalisi kayaknya akan lebih cepat, capres juga akan lebih diumumkan lebih cepat. Nanti kita tunggu siapa yang kemudian benar-benar dapat tiket untuk bisa maju dalam kontestasi pemilu 2024. Dan terima kasih sekali Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda dan Direktur Eksekutif 5 Bang Rey Rangkuti sudah hadir pada dialog kita pada malam hari ini. Dan demikian Kanal Pemilu Terpercaya, spesial program peluncuran tahapan pemilu serentak 2024. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam dan sampai jumpa.